Apa karena si Akhirnya ya dengan segala maaf itu yang terjadi. Padahal harusnya kalau pintu masuknya Anies Baswedan itu benar, tepat gitu ya. Artinya kalau lu mau kanan beneran begitu ya. Kalau mau tengah beneran, kalau mau kiri beneran, mungkin dapatnya agak gede. Nah, menurut ya, apa ada masalah apa dengan tiga Iya, partai di luar saya sana? udah ingatkan dari awal, ya kan, bahwa saya terus terang dalam politik ini kan bisa dibilang sebagai pejabat aja saya 20 tahunan, 21 tahun sebagai pejabat ya. Artinya sekarang saya pensiun dari 2019 itu sampai sekarang. Tapi yang saya lihat dalam politik ini, publik itu mudah mengolok-olok kita. Mengolok-olok orang yang merasa, oh dia populer, dia bisa terpilih. Publik lah ya. Saya bilang jangan gampang terolok-olok. Bikin aturan, bikin tahapan, bikin kalkulasi yang baik. Nah, sehingga waktu terjadi insiden, ya kan, tiba-tiba Nasdem partai selama ini bersama pemerintah ngambil quote-unquote tokoh oposisi, saya itu kan bereaksi keras. Orang nggak paham kenapa saya bereaksi. Karena menurut saya ada yang tidak, ya mohon maaf ya kalau disebut pernikahan itu kan suci. Ada yang tidak suci dalam pernikahan ini gitu loh, memaksa gitu. Nah, sekarang kan ambigu. Ya kan, kalau Nasdem terus mengklaim bahwa tokoh kanan ini adalah milik dia, sementara grassroots kanan bilang dia selama ini bukan sama kita gitu. Nah, ambiguitas itulah yang menciptakan kebingungan pemilih. Kebingungan pemilih. Apa karena si akhirnya ya dengan segala maaf itu yang terjadi. Padahal harusnya kalau pintu masuknya Anies Baswedan itu benar, tepat gitu ya. Artinya kalau lu mau kanan beneran begitu ya. Kalau mau tengah beneran, kalau mau kiri beneran, mungkin dapatnya agak gede. Nah, menurut Bang Fahri sekarang dia ambigu, Kesulitan saya, kesulitan. Ada apa dengan tiga partai pendukungnya? Mereka saling ya mereka juga nggak firm gitu. Mereka kan memang bukan jodoh sebenarnya kan. Bukan jodoh. Ya, cuman karena jodoh. Market aja. Kembali ke masalah market itu. Iya itu dia. Gara-gara ada kawin paksa begitu ya kira-kira. Akhirnya juga masanya bingung. Gitu loh. Pertanyaannya misalnya, siapa yang menikmati kotel efek? Itu dia. Apa betul ada kerelaan, ya kan? Misalnya Demokrat, kalau dia tidak mencalonkan seseorang dari partai itu, lalu kotel efeknya diambil oleh partai lain, apa ikhlas? Iya. Pasti tidak ikhlas. Apa ikhlas misalnya salah satu partai mengatakan, oke, Anies adalah milik partai kamu, wakilnya kami yang pilih, tapi dengan itu saya membayar partai yang tidak mencalonkan wakil, misalnya kayak begitu. Apa ikhlas dia membayar, ya kan, ngongkosin partai yang tidak naruh wakil, sementara itu kan berarti logistik musuh lebih besar daripada saya. Karena mereka tidak berada dalam satu basket. Mereka itu merebut pasar yang bermacam-macam gitu loh. Nah, berarti ini Bohir juga masih lihat juga nih? Berat menurut saya sih. Menurut saya tuh Bohir itu terakhir. Bohir kecil-kecilan aja juga males kayaknya. Nah itu kita dia udah lama dalam politik ya. Artinya ya seperempat abad gue dalam politik. Jadi ngerti lah kelakuan partai, kelakuan pasar politik dan sebagainya ya. Menurut saya ada kekeliruan. Tapi kalau orang nggak mau terima kritik ini ya terserah, nggak apa-apa. Apa ini karena disebabkan juga karena si Partai Nasdem ini lihat rezim survei tadi itu, wah ini ada 3 teratas nih, gue ambil aja deh nih. Padahal ideologinya si Nasdem ini kan sebetulnya bisa makan awalnya. Nah ini si Anies ini diasosiasikan dengan kanan. Tapi nggak apa-apa deh, gue ambil dulu. Mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa Bang? Ya siapalah gitu ya, untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Nah, ini di belak-belakan nih nanti nih kita siapin ya. Kita siapin. Karena menurut saya ini strateginya salah gitu loh. Strategi salah. Jadi lagi bersama pemerintah gitu kan ya. Tiba-tiba mengusung mungkin gini, baik Anies Baswedan maupun Nasdem berpikir
gue nggak terlalu kanan atau nggak terlalu oposisi seperti yang mereka maksud dong. Sehingga waktu Nasdem pengen ngambil Anies, enggak kok, dia bukan oposisi kok, dia kan juga bekas menterinya Pak Jokowi. Misalnya dia bilang begitu ya. Tapi kan masanya berkata lain. Iya. Masa yang sedang mencari hero ini kan dia bilang lain, enggak. Ini kanan antitesis, meledak, tek antitesis. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Nah di posisi sekarang nih sebetulnya Ya itu. harusnya dia keluar aja dong. Nah, kalau Ini kan menurut udah kayak nah itu yang saya udah bilang. kayak gimana sih lu? Gimana keluar? Kita Ada- temenan berempat gak diajak kan? Kalau berani itu harus ada penegasan. Oh dianya. Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan? Orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, saya mau ke sana, nggak ke sono lagi. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana, tapi lah Anda ke sono gitu. Ini berarti nih Bang, menurut pandangannya Bang Fahri, Anies dapat tiket nggak nih nanti nih akhirnya? Kalau udah kondisinya kayak gini nih. Antara tiket dengan elektabilitas saya kira dua hal yang berbeda ya. Ya, mungkin tiket jauh lebih sederhana karena itu kan hanya duduk 2 antara 3 orang di pimpinan parpol, kesepakatan bisa dibuat di belakang layar seperti orang menandatangani hutang dan sebagainya, itu biasa dilakukan di belakang layar. Tapi publik kan tidak mudah.